Fitri sendiri? Ya, saya diberi kuasa itu tanggal 10 ya, 10 Januari. Kebetulan kemarin waktu saya baru pulang dari Mekah, dan akhirnya resmi tanggal 10 saya ditunjuk untuk mendampingi Mbak Fitri dalam menangani kasus ancaman yang ada di Ruko ya, di Ruko. Kalau boleh tahu ancamannya itu seperti apa, Pak? Suaranya boleh kerasan? Ya, kalau ancamannya kan kita lihat di sini bentuk ancamannya tuh adanya kerusakan ya, ada yang kerusakan, bentuknya itu dugaannya tuh ada penembakan ya. Tapi nanti biar pihak kepolisian yang akan mengembangkan kasus ini tentunya. Dan kita lihat di sini laporan daripada Mbak Fitri ini akan kita tindak lanjut, akan kita kawal, kita akan terus meminta permohonan cepat dilakukan proses hukumnya ya, agar pelakunya cepat ditangkap ya. Oke, Bang, tapi kan saat ini nih mungkin setelah kemarin Abang bersama Kak Fitri muncul di publik gitu kan, dan Kak Fitri juga mulai speak up nih tentang masalah dia dengan anak. Ini seperti apa sih Bang? Kan udah mulai ada keberanian nih apa setelah emang didampingi oleh Abang? Iya, kalau itu Mbak Fitri sudah jelaskan ya kemarin waktu pas adanya pertemuan kemarin. Ya, pada prinsipnya dia cuma membalas segala bentuk apa yang dituduhkan. Apa yang menjadi poin-poin di dalam media sosial yang menyudutkan inisial nama dia, ya ibaratnya membentuk satu opini-opini yang kurang berkenan. Tentunya ini akan ditindaklanjut juga sama Mbak Fitri. Kita juga melihat, sama-sama memantau sejauh mana nih orang-orang yang tidak berkepentingan tentunya akan melakukan tindakan-tindakan di luar batas. Ya, tentunya kita juga akan melakukan upaya, nggak akan berdiam saja ya, karena seorang yang terus-menerus dianiaya ibaratnya secara verbal, secara media sosial dan lain-lain, ini kan bentuk ancaman juga ya, walaupun ancaman ini nggak secara langsung tapi secara media sosial. Nah, ini berat juga. Nah, nanti coba kita akan lihat, karena kita masih menganalisa semua. Ya, Mbak Fitri masih melihat bahwa bagaimana nanti ke depannya. Ya, mungkin media sosial akan melihat juga nih ya bentuk-bentuknya, karena Mbak Fitri juga nggak akan menyerang seseorang atau menyerang apa yang dituduhkan kalau dia juga tidak dilakukan tidak diserang kan. Begitulah apabila sudah terlalu sering ya diinjak-injak ibaratnya, terlalu sudah batas limit kesabaran ya, tentunya masih ada limit untuk bisa dia melakukan upaya hukum. Tapi Selama ini serangan-serangan itu yang dilakukan itu maksudnya boleh dijelaskan Bang, seperti itu serangan dari mana Bang? Dari Serangan seperti apa? Serangan-serangan untuk secara verbal di media sosial, tentunya semua ini ya, rakyat Indonesia, bahkan netizen, bahkan media-media juga tahu bentuk-bentuknya seperti apa, pakai gimmick, pakai inisial dan lain-lain. Intinya adalah menyudutkan atau memfokuskan kepada seseorang ya, dengan melakukan satu kejelekan, membongkar satu opini-opini ya yang menggiring ya ke arah negatif ya kan, dan memberikan statement-statement yang sifatnya ya tidak pantas juga dikonsumsi banyak orang kan gitu. Tapi sejauh ini mungkin Kak Fitri sendiri akan ada buat laporan terbaru nggak sih untuk untuk melawan dan sana? Ya, tentunya kalau nanti dibutuhkan dan memang nanti perlu, sudah dalam posisi limit yang sudah nggak bisa dibendung lagi, dan juga memang kita sudah minta juga surat buat Kementerian Komdiji ya, agar dilakukan verifikasi terhadap
orang yang mempodcast atau memblas atau memberikan statement-statement di media sosial yang sifatnya adalah menghujat, ya, membongkar segala aib-aib yang tentunya ini kan kita harus memverifikasi ya secara hukum kalau itu proses hukum itu dijalankan, dan memang kita meminta agar jangan terlalu sulit juga ya dalam proses hukum laporan undang-undang ITE ini kan harus pembuktian, ahli bahasa, ya ahli kriminologi dan macam-macam yang harus dipenuhin. Nah ini kan sekarang sulit di sini, makanya kita meminta kepada kementerian tindak lanjut, ditindak ya, difilter agar tidak terjadi satu adanya krisis terhadap kesehatan dari media sosial sendiri. Kesehatan dari media sosial ini kan ibaratnya orang yang menggunakan media sosial ini kan harus berdampak positif kan. Tapi kalau udah menghujat, menjelekkan orang, menghina-hina dan lain-lain, ya kan, dan semua bermuatannya negatif ya, tentunya ini kan juga jelek banget nih ditonton banyak orang ya, tentunya apalagi anak-anak kecil ya. Jadi kayak semacam satu satu bentuk penjajahan hak asasi manusia. Ini juga perlu kita pahamin di sini gitu. Kak Fitri sendiri mungkin cerita sama abang mengalami kejadian ini sejak kapan, sampai di kantornya sampai ada kaca pecah, terus juga ada yang berlubang gitu. Ya kalau dilihat ya dari tahun lalu ya, bulan September, Oktober lah, karena kejadiannya tuh 3 bulan yang lalu adanya ancaman tersebut ya, terus juga laporan, sudah sempat telepon saya dan cerita, udah buat laporan juga pada waktu kejadian. Sekarang tinggal kita lihat tindak lanjutnya, karena kan tentunya polisi juga harus bersikap, harus punya cara bagaimana ini bisa ketangkep siapa pelakunya. Dan kita juga melihat bahwa pemain narkoba, judi online, bahkan juga pelaku-pelaku bom teror dan lain-lain tuh bisa ketangkep kan. Jadi saya rasa pihak kepolisian lagi bekerja keras. Kita menghargai proses hukum ini karena yakin pasti akan ketangkap orangnya. Bukti-bukti sudah ada nggak? Jadi dikumpulin dari misalkan Bukti-bukti petunjuk sudah ya. Kemudian dari Inafis dan Bareskrim Mabes Polri juga sudah turun pada waktu itu. Kita lihat juga apakah kasus ini tetap akan ditangani oleh pihak Tangerang Selatan ataukah diambil alih agar cepat diprosesnya, nggak berlama-lama. Kita juga tahu siapa pelakunya. Jadi abang udah tahu nih siapa pelakunya? Belum. Dari pihak Kalau pelakunya saya sampai sekarang belum ada info. Tapi kan dugaan-dugaan itu pasti ada. Kita juga belum bisa membicarakan hal ini karena kita juga harus semua itu praduga tak bersalah. Siapapun yang melakukan ini nanti biar kepolisian yang akan mengungkap semuanya. Oke. Bang, tapi kalau boleh tahu sih selain teror penembakan itu apa aja sih yang pernah diterima oleh Kak Fitri, teror yang mungkin cukup mengganggu pihak dari Kak Fitri sendiri? Ya, sekarang ini Mbak Fitri dalam posisi yang sedang mengalami teror ya, baik itu teror secara langsung atau verbal. Dan kita lihat di sini semua, kita nggak usah menjelaskan lagi cara aktual ya. Semua orang udah lihat betapa jahatnya di dalam media sosial, menghujat dan memfokuskan kepada salah satu orang. Dan akhirnya orang ini mengalami satu kesabaran yang sudah memuncak. Terus akhirnya juga perlu klarifikasi, perlu adanya hak jawab ya, di mana kalau orang di dalam posisi yang disudutkan berkali-kali dengan keadaan terus dan berkelompok dan akhirnya berkembang biak ya kan. Kalau kita lihat ini berkembang biak nih, ada beberapa kelompok-kelompok tertentu terus melakukan hujatan-hujatan, tentunya ini udah nggak sehat. Tapi di sini Mbak Fitri melakukan hak jawab, perlu itu karena apa? Karena seseorang yang dalam posisinya diinjak terus tentunya harus menjawab dan memberikan satu klarifikasi dan kebenaran. Dan nanti biar media sosial dan netizen yang positif yang akan menanggapi secara jelas
dan tidak adanya satu konspirasi dalam beberapa pihak ya. Sebenarnya ini kan ada beberapa pihak. Cukup mengganggu mental Kak Fitri juga nggak sih Bang? Ya tentunya iya, karena ini anaknya juga terganggu juga mentalnya. Akhirnya juga Mbak Fitri harus melakukan hak jawab itu tadi, karena memang sudah menyangkut masalah anak. Ini berat sekali. Oke, Bang, tapi tadi saya ngeliat updatean sedikit dari story-nya Kak Fitri gitu kan. Kalau misalnya dia ibaratnya akan nggak gentar lagi nih, nggak takut lagi nih tentang yang di sana. Terus dia cuman pengen nama baik dia tuh bersih. Apakah ini salah satu tindakan dia untuk membersihkan nama baik dia di seluruh netizen atau apa gimana? Ya, artinya segala sesuatu yang dilakukan Fitri sudah cukup sangat bijaksana ya. Kalau kita lihat secara langsung dia lakukan di dalam story-nya, di dalam apa yang dia sampaikan itu, dia melakukan hak jawab atas apa yang ada di media sosial. Jadi kalau memang ini menjadi satu hal counter check and balance ya. Ini kan orang memberikan satu informasi seperti itu ya, walaupun itu pakai inisial dan lain-lain, tapi orang kan tahu tertuju ke dia kan. Ini kan faktanya. Nah, dia akan memberikan jawaban. Dia kasih hak jawab seperti apa sebenarnya. Jadi kan ini yang terpenting. Jadi apa yang dituduhkan lama-lama kan mengikuti dan berkembang, akhirnya juga sampai kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Fakta. Fakta itu apa? Benarkah apa orang misalnya dituduhkan berkali-kali di media sosial, terus dia beri hak jawab, terus nanti pelan-pelan kan terkuak semua deh, terjawab semua apa yang dituduhkan. Biar netizen bisa menilai mana orang yang benar-benar sesuai dengan mulutnya atau dia cuman fitnah isinya. Ini akan terlihat. Jangan sampai yang keji ini ibaratnya semua orang-orang yang melontarkan kata-kata dan macam-macam, dan itu tertuju pada salah satu orang tertentu dan akhirnya dibunuh karakternya. Ini kan suatu kejahatan yang luar biasa.